Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Wina Marliana Banurea, NIM 213304010293, dosen pengampu Bapak Autuari Lisa Mosir, SPD MSI, yang mengajarkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Saya jurusan akuntansi semester genap tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi topik 13, yaitu Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran. Di topik 13 ini kita membahas sebanyak 8 subtopik, dan untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan video ini. Kita akan membahas subtopik yang pertama, yaitu Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai merupakan prosedur yang dibuat untuk kegiatan penerimaan uang yang berasal dari penjual barang ke pembeli, dengan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Sistem penerimaan kas dan penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Cash on delivery sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos perusahaan atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Pada umumnya, credit card bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kartu kredit bank. Kedua, kartu kredit perusahaan. Yang terakhir, kartu kredit berpergian dan hiburan. Kita lanjut subtopik 13.2, yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Selanjutnya, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Selanjutnya, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Berikutnya, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Selanjutnya, subtopik 13.3, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Selanjutnya, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu.
nama, dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Otoritasi pejabat yang berwenang. Lanjut ke subtopik 14.3, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai yaitu yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau cash register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Keempat, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar yang diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatat transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Kita lanjut ke subtopik 13.5, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi
untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Kita lanjut ke subtopik 13.6 yaitu jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas penjualan tunai yaitu organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Kedua, fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi. Ketiga, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu bank. Yang keempat, penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Praktik yang sehat yaitu yang pertama, pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Topik berikutnya yaitu 13.7 yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, diantaranya dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Kedua, dilibatkan pihak luar dalam hal ini bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Yang ketiga, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan yaitu adanya cancel check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, bukti kas keluar,
Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan C adalah yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen ini bersumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Kedua, register C. Register C ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan C adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindahan bukuan melalui jasa kirim. Ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas jurnal, pengeluaran kas untuk register C, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu juga, fungsi ini melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian intern organisasi yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas harus dapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kedua, pembukaan kas menutup rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register C harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung lengkap. Praktik yang sehat. Yang pertama, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan intern atau intern audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.
Keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerimaan pembayaran atau pemindahan bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah hal kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dan diimpress sistem. Yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang ketujuh, kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Ke-8, kasir diasuransikan atau fidelity bond insuransi. 9. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang di tangan, misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room. 10. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Sekian video penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.